Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kusumastuti. Saya kelahiran Magelang, Jawa Tengah, tahun 1968. Alhamdulillah, saya merantau di Tanjung Pinang ini mulai tahun 1996 dengan mengawali satu usaha yang saya rintis sebelumnya, bukan seperti yang sekarang ini saya jalani. Tentunya pada saat memutuskan untuk berumah tangga, mengikuti suami, dan kemudian berkarir, tetapi saya tidak memilih karir sebagai seorang ASN atau pegawai negeri karena karena apa, tapi karena saya kurang begitu suka untuk berkarir yang monoton, jadi tiap hari melakukan hal-hal yang sama. Dan kemudian yang kenapa saya lebih memilih dari dulu adalah sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur, itu karena saya kepingin banyak mendapatkan kebebasan dalam hal finansial, kebebasan dalam hal waktu, dan yang jelas kita baru begitu memulai menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan, saya atau kita bisa menjadi bos untuk diri kita sendiri. Apalagi kita sudah mempunyai karyawan, otomatis kita bisa lebih leluasa lagi untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi keinginan saya. Itu adalah impian saya. Nah, kemudian apakah semudah membalik telapak tangan? Tentu saja tidak. Pada saat awal-awal saya merintis sebuah usaha retail, bergabung dengan sebuah perusahaan besar, itu banyak tantangannya juga, tapi banyak juga manfaat yang saya dapatkan karena saya diberikan arahan dan bimbingan untuk bagaimana role atau pola untuk menuju sukses itu seperti apa. Tetapi saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata saya merasakan, menyadari sesudah saya bankrupt usaha yang lama, karena banyak hal yang ternyata secara akidah agama yang saya anut, ternyata salah. Karena apa? Saya terlibat riba dalam mengambil permodalan. Dan kemudian yang kedua juga secara ilmu ekonomi saya banyak mengalami tidak melakukan hal-hal sesuai dengan pola pengembangan usaha yang benar. Artinya saya tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan benar. Nah, akhirnya saya terpaksa harus mengubur impian saya di usaha yang pertama. Kemudian saya mengalami bangkrut itu tahun 2000. Nah, kemudian apa yang mesti saya lakukan? Kami pikirkan berdua dengan suami. Tetapi karena sudah mempunyai impian hidup yang kami canangkan berdua, bahwa kami harus menjadi pengusaha yang sukses. Akhirnya apapun kami lakukan dengan catatan benar, dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan agama seperti kesalahan yang pernah kami lakukan. Nah, kemudian apa yang saya lakukan waktu itu, karena saya berpikir saya pernah mempunyai pengalaman menjadi seorang pendamping UKM di Yogyakarta tahun 1993 ya. Saya pernah melakukan pendampingan itu, dan ternyata apa yang saya cerna dari atau saya ambil maknanya, teman-teman UKM yang saya dampingi itu rata-rata tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, rata-rata, tetapi mereka mempunyai komitmen, konsisten, dan integritas yang tinggi. Itu yang saya dapatkan pelajaran yang penting dari para UKM tersebut. Sehingga kenapa saya tidak mengikuti menjadi seorang UKM? Nah, akhirnya karena passion saya adalah memasak kuliner, walaupun saya tidak pandai untuk memasak, tetapi saya senang untuk memasak. Jadi pertama kali saya berkecimpung di kuliner. Nah, itu tahun 2002. Nah, berawal bukan saya juga memasak sendiri, tapi saya sebagai seorang reseller dari sebuah produk keripik singkong, begitu, keripik ubi, itu kemudian saya bungkus, kemudian saya masukkan ke toko-toko kecil awalnya. Nah, alhamdulillah bulan ketiga mengalami satu perkembangan yang dahsyat. Saya bisa sampai menjual produk tersebut sampai 500 kilo per bulan. Nah, itu membuat semangat tersendiri. Saya tidak melihat berapa rupiah yang saya dapatkan, tetapi peluang yang ada di masyarakat itu yang saya dapatkan. Akhirnya membuat semangat
tersendiri, dan kemudian saya harus membuat perubahan-perubahan ini di dalam hidup saya. Karena ternyata peluang untuk sukses itu masih terbuka luas. Itu yang saya ambil dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian kalau saya sekarang ini beralih ke kue-kue basah dan kue basah tradisional, catering dan seterusnya, karena ada sebabnya. Saya bekerja sama dengan ibu tersebut itu berjalan sekitar setengah tahun. Bicara lagi tentang konsisten, komitmen dan integritas ya. Karena pada saat itu ada satu pandemi juga waktu itu, SARS, itu beliau bukan memperbaiki kualitas tapi mengurangi bahan baku. Jadi rasanya berbeda, kualitas berbeda. Akhirnya banyak komplain dari pelanggan saya dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak berhubungan lagi. Kami memutuskan kerjasama karena kita sudah tidak bisa bekerja sama karena kejujuran itu sudah tidak kita dapatkan lagi dari beliau gitu. Nah, kemudian akhirnya saya membuat pertama kali adalah Epo-Epo ini ya, kue andalan kebangsaan, andalan kebanggaan bangsa. Ini kue yang pertama kali saya bisa karena kecil-kecil kami selalu membuat untuk makan sendiri. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, yang pertama kali dengan harga Rp400 saja, kemudian masuk hanya di 2 warung di dekat rumah saya. Lambat laun saya berpikir, kalau saya seperti ini bagaimana dengan hutang-hutang saya yang kalau saya sebut hutang sedih, tapi ya ternyata menjadi penguat di dalam hidup saya. Tidak ada sesuatu yang tidak kebetulan terjadi pada kita dan tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya saya mengambil pelajaran itu, kemudian saya mulai membesarkan wadah pola di dalam diri saya, pola pikir saya. Kemudian saya masuk berusaha untuk mengafirmasikan keinginan-keinginan saya. Kue saya harus masuk kelas premium, kue saya harus masuk kantor-kantor, bukan sekedar kue sarapan pagi. Akhirnya alhamdulillah satu demi satu masuk ke kantor-kantor. Bukan pertama besarnya yang saya katakan yes saya bisa, tidak, tapi saya masuk, goal saya tercapai di kantor tersebut, itu satu kebanggaan dan satu semangat tersendiri. Iya, ya. Jadi pada saat itu ya sebagai direktur utama, walaupun belum punya karyawan tapi kan tetap direktur utama ya. Kemudian yang kedua saya sebagai juga pembantu umum, bagian marketing kami lakukan sendiri dengan suami ya. Dan alhamdulillah pelan-pelan kemudian kami membuat satu target pencapaian banyak hal, pencapaian market, pencapaian target omset dan lain sebagainya. Kami breakdown per semester, kemudian kami turunkan lagi per bulan saya harus berbuat apa. Nah alhamdulillah dengan pola-pola yang benar sesuai dengan standar kebenaran, pelan-pelan naik kelas. Dan alhamdulillah ini pandemi kedua yang saya alami setelah waktu itu SARS tahun 2007 kalau tidak salah ya. Nah kemudian ini sekarang berimbasnya luar biasa. Kami mempunyai semangat tersendiri dengan pola pembelajaran yang benar tersebut. Akhirnya pada saat pandemi bukan malah kita mengurangi karyawan, tapi alhamdulillah justru kita menambah karyawan dan alhamdulillah omset terjaga. Bahkan ada kalau satu istilah namanya cross selling. Dulu tidak terpikir kita menjual produk-produk tertentu yang awalnya sebagai sampingan, justru sekarang ini memberikan kontribusi untuk omset yang luar biasa. Karyawan sebelumnya adalah 16 sebelum pandemi, kemudian tambah 2 jadi 18. Ya, dan kemudian kita juga melibatkan teman-teman atau dibantu teman-teman lebih kurang 25 orang yang selalu membantu saya untuk memenuhi kebutuhan produk-produk yang saya inginkan. Tentunya dengan standar kualitas dari Citra Sari. 18 karyawan tersebut terbagi dalam beberapa divisi begitu ya kalau kerennya. Ada divisi bagian packaging, kemudian ada bagian office ya, jadi administrasi, kemudian merangkap di situ ada bagian marketing lah ya di situ, terus kemudian ada bagian produksi, yang terbanyak adalah di bagian produksi. Saya sering diminta untuk ke beberapa kabupaten kota sekarang ini, bahkan ya alhamdulillah sudah sempat ke mancanegara begitu ya. Nah itu lebih pada yang mungkin dilihat dari teman-teman adalah pengakuan terhadap apa yang kami kerjakan, bahwa kami ini sungguh-sungguh. Dari mulai bukan hanya zero, bukan hanya nol, tetapi bahkan minus, kami bisa membangun impian yang seperti sekarang. Terlalu besar sekali? Tidak. Tetapi alhamdulillah kan belum ya.
tetapi kami mempunyai alhamdulillah kapasitas yang belum begitu banyak dimiliki oleh teman-teman UKM lainnya. Misalnya begini, kami punya satu branding begitu, Citra Sari. Selain sebagai produsen, juga produsen kue-kue dan makanan, tetapi kami juga sebagai food design advisor. Jadi kami mengadvise apa-apa, kira-kira mau acara apa. Bukan hanya sekedar orang pesen kita terima kita buatkan, tidak begitu. Tapi kami mengadvise kegiatan apa yang mereka mau lakukan, inilah yang paling pas. Menunya seperti ini, itu salah satunya. Dan advisor itu diberikan bukan oleh kami sendiri menempelkan nama tersebut, tetapi oleh seorang mentor kami waktu itu di kelas Scaling Up ya, kami mendapatkan satu beasiswa dari BRI waktu itu karena kejuaraan yang kami dapatkan itu berarti ini adalah sebagai food design advisor. Nah, kemudian yang kedua, Citra Sari itu bisa dipesan cepat atau dadakan. Mau jam 11 malam pesan untuk besok pagi jam 7, insya Allah kami bisa gitu. Kemudian jumlahnya kecil atau banyak kita tidak masalah. Mau 5 pieces kami tetap terima. Nah, kemudian pilihan menu beragam, kualitas prima, dan kemudian higienis dan halal. Ya, itu yang selalu kami kedepankan, selain juga disertai dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Aduh, kalau bicara omset gimana ya? Ya, alhamdulillah dulu saya omset pertama kali dengan produk Evo ini. Dulu masuk 3 warung, kalau terjual semua, omset saya hanya Rp60.000 saja. Dengan beban utang yang ratusan juta. Tapi karena yang selalu dipesankan oleh Pak Ustadz kepada kami adalah yang dilihat yang Maha Kuasa adalah bukan berapa besar yang kita akan dapatkan, tapi yang Maha Kuasa melihat kesungguhan kita dalam berusaha itu seperti apa, nawaitunya benar atau salah. Kalau niatnya udah benar, insya Allah kejutan-kejutan yang menggembirakan selalu Allah datangkan. Dan alhamdulillah seiring berkembangnya waktu, kalau bicara tentang omset ya, sebenarnya ini bukan rahasia dapur, tapi nggak enak ya sebenarnya. Tapi ya, sebagai gambaran, kalau kita bicara omset itu lebih kurang, kita bicara per tahun ya alhamdulillah di atas 3 M ya. Saya mulai bisa agak bernapas secara ekonomi itu sekitar tahun 7 tahun sesudah saya mengembangkan usaha. Tapi waktu itu saya belum dibekali dengan mindset entrepreneur yang benar. Nah, sekarang ini dari pemerintah sudah memberikan sarana yang sangat luas untuk kita belajar. Dari Google kita bisa belajar, tinggal kita mau belajar atau tidak tentang pola pikir entrepreneurship itu. Kalau kita disiplin mau mengikuti, belum tahu caranya, tanya, bisa tahu caranya dan kemudian menjadi mau melakukannya. Karena untuk melakukan hal yang baik itu perlu dipaksa, terpaksa, biasa, dan jadi kebiasaan. Pada saat kita sudah melakukan kebiasaan itu dengan baik dan benar sesuai standar kebenaran, sesuatu akan mudah datang pada kita. Untuk teman-teman UKM yang mau memulai usaha, sebenarnya tidak terlalu banyak yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah secara mentalitas kita. Kita betul mau sukses atau tidak? Kalau betul mau sukses, ikuti proses. Proses segera kita ketahui dari banyak sumber sekarang ini, bisa kita ketahui. Nah, yang kita pilih jenis usahanya apa, sesuaikan, utamakan dengan passion kita. Passion kita di kuliner, atau passion kita di fashion, atau fashion kita di kriya, dan lain sebagainya, itu betul-betul. Kemudian apa saja yang melingkupi faktor-faktor yang membuat kita kita butuhkan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Tetapi pola pikir kita harus benar dulu. Kita harus tahu kita mau capai sasaran di mana, omset kita mau seperti apa. Insya Allah kita akan berjalan sesuai role atau sesuai relnya. Tapi kalau kita sendiri tujuannya, saya pengen jadi pengusaha, sukses, tapi di bidang apa tidak tahu, kapan tidak tahu, kita akan tidak bisa sampai dengan cepat. Bagaimana Citra Sari membuat satu strategi di masa pandemi ini? Ya, sekarang ini kan masuk dalam marketing 4.0. Ya, kemudian omnichannel. Nah, bagaimana
Citrasari yang sudah berumur 18 tahun, yang dimana ownernya adalah bukan generasi yang sekarang, tapi kami suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti pola pengembangan marketing yang ada di sekarang ini. Nah, salah satunya adalah kami selain memaksimalkan media sosial dengan aturan-aturan yang melekat di dalamnya, artinya yang kekinian, kami juga membangun kolaborasi. Nah, kolaborasi yang kami bangun awalnya sepertinya tidak ada sangkutannya, tidak ada nyambung gitu, yaitu dengan seorang dokter yang mempunyai klinik, yaitu Nora Medica. Nah, akhirnya kami ngobrol-ngobrol, kemudian terjalin satu kerjasama, kita membuat satu produk healthy food. Healthy foodnya di mana? Healthy foodnya tanpa garam atau rendah garam, kolesterolnya rendah atau bahkan zero kolesterol, kemudian mempunyai serat yang tinggi dan lain sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh seorang medis ya, dalam ranah medis. Alhamdulillah, tidak menyangka di awal pandemi itu kami sudah sempat galau, tapi ternyata ini menjadi satu kekuatan, kalau istilahnya adalah cross selling, mempunyai satu kekuatan tersendiri. Ternyata wow, omsetnya luar biasa. Hanya waktu itu seminggu, 8 hari sebelum hari raya itu kami canangkan, tapi tidak ada yang terlambat. Akhirnya kami action dan alhamdulillah berkelanjutan sampai sekarang. Salah satu yang harus dibangun oleh teman-teman UKM adalah ini bukan zaman eksklusif tapi inklusif. Kita harus bekerja sama dengan orang lain, dan kemudian salah satu yang harus digarisbawahi adalah keikhlasan, juga kejujuran dan keikhlasan, dan juga memang sama-sama mempunyai visi besar yang sama, ingin membangun satu brand bisnis yang besar. Nah, sekarang ini kalau ditanya Dokter Sandra, omset dapurnya di mana? Dapur saya di Citrasari. Tapi kami komitmen dalam tagline healthy food, kami membuat satu pintu melalui Nora Medica. Bukan berarti saya bisa juga suka-suka hati menjual produk healthy food dengan melalui pintu Citrasari dengan harga yang berbeda, itu kami jaga betul. Karena yang harus diikuti untuk kolaborasi ditanamkan betul adalah etika dan attitude berbisnis. Ya, terima kasih.